Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Pemirsa, akibat kebocoran pipa minyak di lepas pantai Tanjung Karawang, ribuan hektar tambak bandeng dan udang milik warga Pantai Bakti, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat tercemar minyak. Ya, pemirsa, beberapa waktu terakhir bergulir wacana penghapusan BBM jenis premium dan juga Pertalite di pasaran. Dan wacana ini tentu menimbulkan khawatiran masyarakat akan meningkatnya konsumsi belanja harian mereka. Lalu benarkah pemirsa Pertamina akan menghapuskan dua jenis BBM ini? Lalu apa dampaknya bagi masyarakat? Contohnya, di Kecamatan Rawacitu Timur terjadi kelangkaan solar. Padahal, mereka memerlukan solar untuk menghidupkan mesin dan genset. Karena kincir harus terus berputar dan air tambak perlu diganti. Jika tidak, maka udang-udang tersebut akan mati. Dengan adanya pembatasan pembelian solar subsidi, juga membuat petambak udang di Jawa Tengah akan mengancam keberlangsungan tambak udang yang menjadi produk andalan perikanan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar dan hampir 75% di seluruh wilayah Indonesia merupakan perairan, pesisir, dan lautan. Kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di sektor budidaya, termasuk dalam budidaya udang. Budidaya tambak udang tentunya memiliki prospek yang cerah dikarenakan komoditas budidaya telah dikenal oleh masyarakat. Berdasarkan data United Nations Comstat, ekspor udang di Indonesia pada tahun 2018 naik 2,18% dari 169,2 ribu ton menjadi 172,9 ribu ton. Tidak heran jika Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menargetkan ekspor komoditas udang pada tahun 2024 meningkat hingga 250%. Di saat ini, budidaya udang masih menggunakan cara konvensional dengan menggunakan mesin diesel sebagai sistem aerasi pada tambak udang. Penggunaan teknologi ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya: pertama, waktu kerja mesin. 2. Memerlukan BBM. 3. Harga alat relatif mahal. 4. Menimbulkan pencemaran lingkungan. 5. Membutuhkan tenaga kerja intensif. Dengan berbagai permasalahan tersebut sangat menghambat dalam budidaya sehingga dapat menurunkan produktivitas budidaya udang. Penggunaan bahan bakar minyak merupakan salah satu masalah serius. Subsidi bahan bakar minyak yang kini telah dicabut oleh pemerintah mengakibatkan harga bahan bakar minyak naik. Meningkatnya harga bahan bakar minyak menjadikan pemilik tambak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan biaya terbesar dalam budidaya udang saat ini masih dipengaruhi oleh konsumsi BBM. Penggunaan bahan bakar minyak merupakan salah satu masalah serius. Subsidi bahan bakar minyak yang kini telah dicabut oleh pemerintah mengakibatkan harga bahan bakar minyak naik. Selain itu, bahan bakar minyak juga menyebabkan pencemaran khususnya di lingkungan pertambakan. Gas buangan hasil pembakaran dan potensi kebocoran minyak dapat langsung mempengaruhi kualitas ekosistem tambak udang tersebut dan langsung mengancam perkembangan budidaya udang. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah gagal panen dan menurunnya produktivitas budidaya udang, Sehingga akan berdampak kepada perekonomian pembudidaya udang. Dalam keterangan yang disampaikan kepada media, Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan cadangan minyak bumi Indonesia saat ini baru ada sekitar 3,77 miliar barel. Artinya Indonesia memiliki cadangan minyak bumi hanya untuk 9 tahun. Ini terjadi dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Dengan permasalahan tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang cukup besar. Menurut data Kementerian SDM pada tahun 2020, potensi energi angin sebesar 1,89 gigawatt dan energi surya 297,8 gigawatt. Kedua konsep energi tersebut apabila dikembangkan pada budidaya udang akan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat karena tidak perlu untuk membeli bahan bakar minyak dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, kami dari Universitas Negeri Yogyakarta memiliki solusi inovatif dengan judul karya tulis ilmiah High-Tech Hybrid Cultivation Technology, teknologi inovatif budidaya udang yang lebih produktif dan hemat energi guna menciptakan stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan anggota tim Lutfi Asungkar, Ahmad Rifani, dan Hakam Aruf. Penulisan karya tulis ini menggunakan data informasi yang dikumpulkan dengan metode studi literatur. Adapun metode penelitian yang digunakan
digunakan dengan tahapan identifikasi masalah, rumusan masalah, pengumpulan data, analisis data dan pengolahan data, serta tahapan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berikut adalah desain penerapan Hitex pada tambak udang. Dalam penerapannya, Hitex memerlukan komponen-komponen lain, diantaranya turbin angin AVWT, panel surya, pompa submersible, box elektronik, venturi aerator, dan pemberi pakan otomatis atau auto feeder. Adapun untuk spesifikasi Hitex, yang pertama panel surya. Panel surya atau solar cell yang digunakan ukuran 200 WP, ditempatkan di bagian samping kolam dengan memperhatikan arah sinar matahari. Arus listrik yang dihasilkan oleh solar cell dapat dimanfaatkan langsung untuk menggerakkan pompa submersible, dan daya sisa dapat disimpan dalam baterai sebagai energi cadangan. Yang kedua, turbin angin. Turbin angin yang digunakan adalah turbin angin jenis vertical axis wind turbine atau biasa disebut turbin angin AVWT dengan menggunakan tipe struktural kekdaris. Tipe ini memiliki keunggulan dapat digunakan pada angin dengan kecepatan rendah, sehingga arus listrik tetap dapat dihasilkan walaupun kecepatan angin berkurang. Yang ketiga, pompa air submersible dan venturi aerator. Pompa submersible adalah jenis pompa yang dirancang bekerja di dalam air atau cairan sebagai pompa aerasi. Sedangkan venturi aerator digunakan untuk menghasilkan debu oksigen dengan cara kerja dipasang di bagian pompa submersible, kemudian menghasilkan debu oksigen yang dimanfaatkan sebagai penyuplai oksigen bagi udang. Yang keempat, pemberi pakan otomatis atau auto feeder merupakan alat yang digunakan untuk memberikan pakan udang secara otomatis. Inovasi pada Hitex ini terletak pada keterhubungannya dengan jaringan internet melalui aplikasi di smartphone. Pengguna dapat mengatur frekuensi dan jadwal pemberian pakan serta takarannya. Selain dapat meminimalisir tercecernya pakan, alat ini memiliki kelebihan, yaitu dapat meningkatkan hasil panen, menekan pengeluaran, di mana dapat mengurangi tenaga kerja. Selanjutnya, ada Internet of Things atau IoT dan aplikasi Hitex. IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi. IoT pada alat ini menggunakan sensor suhu DS18B20 dan sensor pH meter SKU SEN 061 seri yang kedua yang terprogram melalui microcontroller node MCU. Sensor-sensor tersebut nantinya digunakan untuk memonitoring kondisi tambak udang dengan menggunakan sistem aplikasi Blink. Hasil dari sensor tersebut, yaitu sensor suhu, sensor pH, dan sensor kadar oksigen terlarut dapat dibaca melalui smartphone. Untuk mengetahui kualitas air dan pembudidaya dapat memantau jika ada masalah pada Hitex dengan mudah serta lebih efisien daripada harus mengecek kondisi tambak secara langsung. Adapun daya yang dihasilkan yaitu 3015 watt. Daya tersebut merupakan penggabungan dan daya solar cell dan daya turbin angin. Sedangkan daya yang dikeluarkan yaitu sebesar 2327,1 watt, merupakan daya dari pompa aerator dan dari lampu untuk penerangan tambak. Masih ada daya sisa yaitu sebesar 687,9 watt yang dapat disimpan dalam akumulator sebagai daya cadangan. Berikut adalah harga perbandingan biaya yang dikeluarkan jika kita menggunakan tambak diesel, yaitu sebesar Rp40.287.600 dan Rp15.207.600 untuk pembelian komponen alat. Lalu ada Rp33.480.000 untuk pembelian bahan bakar solar. Dari biaya yang dikeluarkan tersebut, dapat dilihat jelas bahwa kebutuhan terbesar dalam budidaya udang masih dipengaruhi oleh bahan bakar minyak sebagai sumber energi. Selanjutnya adalah perbandingan harga yang dikeluarkan jika budidaya udang dengan Hitex, yaitu sebesar Rp9.158.000 dengan rincian harga tersebut hanya untuk pembelian komponen alat dan Rp0 untuk pembelian bahan bakar. Budidaya udang dengan Hitex tidak memerlukan bahan bakar minyak, sehingga kebutuhan untuk pembelian bahan bakar hanya 0%. Dari kedua perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa budidaya udang dengan Hitex hanya memerlukan 1/5 dari biaya yang dikeluarkan untuk tambak diesel, sehingga Hitex memiliki harga yang lebih ekonomis. Keunggulan Hitex, yang pertama, berbasis Internet of Things, yang kedua, ramah lingkungan dan renewable energi, yang ketiga, harga lebih ekonomis, yang keempat, mudah digunakan, dan yang kelima, tidak menggunakan bahan bakar minyak. Dengan berbagai keunggulan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan budidaya udang. Pada tahap implementasinya, yang pertama, perguruan tinggi dan lembaga penelitian
melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, pemerintah daerah mengatur regulasi permasalahan penyediaan energi listrik di daerah yang akan dipasang e-tech. Yang ketiga, lembaga swadaya masyarakat melakukan aksi pengendalian dan pemantauan terhadap terjadinya penyalahgunaan e-tech. Yang keempat, masyarakat merawat dan menjaga kondisi e-tech. Dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan dapat mengoptimalkan peran generasi milenial dalam menciptakan stabilitas tatanan ekonomi Indonesia tahun 2021. Save Energy for Nation Development. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.